Baiklah. Oke, teman-teman, selamat malam, Namaste. Apa kabar Medan? Semoga semua sehat-sehat, happy-happy, banyak rezeki. Ya, tentang alergi dan autoimun. Kenapa? Karena ini ada Iya, linknya. Ya, duanya itu berkaitan dengan kekebalan tubuh. Ya, nah, jadi kali ini kita diskusi aja. Alergi kita bahas dulu. Ini kita lihat ya, belajar bersama ini dari Google ya. Food allergy atau alergi makanan adalah reaksi alergi yang muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Gejalanya bisa dari mual, muntah, pembengkakan di wajah, sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Alergi makanan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menganggap protein di dalam makanan merupakan suatu ancaman bagi tubuh. Dan sebagai bentuk respon, tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu reaksi alergi. Jadi kalau alergi itu berarti apa? Kekebalan tubuh itu kayak salah deteksi gitu loh. Yang sebenarnya itu adalah protein makanan tapi dianggap sebagai penyakit. Nah, karena dianggap sebagai penyakit, maka keluarlah sebenarnya nanti antibodi ya, namanya histamin. Nah, begitu. Nah, tapi karena nggak ada penyakitnya, maka akhirnya apa? Ya histamin ini jadinya nanti menyerang ke tubuh sendiri. Biasanya mengakibatkan berbagai reaksi ya, namanya reaksi alergi yang pada umumnya adalah bentuknya berupa peradangan ya. Jadi merah-merah gatal begitu ya, gatal-gatal itu kan peradangan. Kemudian bisa juga jadi bengkak-bengkak, nah itu juga peradangan, bengkak di wajah, bengkak-bengkak di badan ya. Terus sampai bengkak di ini apa namanya saluran nafas yang bahaya ini. Yang bahaya kalau bengkak di saluran nafas, nah, nanti nggak bisa nafas, nah itu dia. Dan bahkan yang paling parah nanti kalau sampai shock ya, pasiennya itu sampai kehilangan kesadaran, tensinya bisa ngedrop, nah itu yang bisa mengakibatkan kematian. Terus ini biasanya menyumbat ini, jadi seperti uh, asma. Nah, asma sendiri memang adalah ke, merupakan penyakit alergi sebenarnya. Itu alergi makanan. Lalu bagaimana dengan autoimun? Bedanya apa? Kalau autoimun, nah ini di mana penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Nah, sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya melindungi tubuh dan untuk melawan penyakit dan sel-sel jahat seperti bakteri maupun virus. Begitu. Saat ini terdapat 80 jenis penyakit yang menunjukkan gejala yang sama. Hal ini terkadang menimbulkan kesulitan untuk mendiagnosis dan menentukan jenis penyakit yang dialami seseorang. Nah, itu perbedaan antara persamaan antara alergi dan autoimun adalah berkaitan dengan kekebalan tubuh. Tapi kalau yang alergi itu tadi ada pemicunya, ada yang namanya protein dari luar. Ya, ada makanan tadi, tapi tubuh menganggap itu penyakit. Nah, tapi kalau yang autoimun itu lebih parah lagi, nggak ada yang masuk rangsangan apapun dari luar itu nggak ada, tetapi tubuh ini terus menghasilkan antibodi dan akhirnya antibodi yang berlebihan itu menyerang tubuhnya sendiri. Nah, ini ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Satu aspek fisik ya, kemudian aspek emosi ya, aspek stres, yang ketiga adalah energi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya, dari aspek fisik dulu. Nah, teman-teman, menurut beberapa riset ya, kenapa kok zaman sekarang itu makin banyak penyakit alergi dan autoimun, itu tambah banyak sekali. Jadi manusia ini kekebalannya tidak normal, jadi abnormal begitu. Nah, pemicunya apa? Apa sih yang terjadi perubahan besar-besaran yang beberapa dugaan-dugaan yang teman-teman patut waspadai? Karena kalau sudah alergi itu kan sama autoimun itu nomor satu, mereka juga harus diet makanan. Ya, ada makanan-makanan tertentu yang mereka tidak bisa makan. Jadi memang ditengarai ada faktor makanan di mana satu ya, protein ya, tadi dalam hal protein
manusia kebanyakan mengkonsumsi protein adalah hewani, yaitu terutama dari sapi berupa daging maupun susu. Kemudian yang kedua juga dari ayam. Dan menurut penelitian WHO bahwa yang namanya industri sapi dan ayam ini, daging ayam ini termasuk ya tadi susunya, itu saat ini sudah mengkhawatirkan, mencemaskan. Kenapa? Karena pemakaian antibiotik yang sangat tinggi pada ternak. Ya, kenapa kok ternak dikasih antibiotik? Ya, kayak karena biasanya teman-teman dulu kan ingat kan, misalnya ada flu burung ya, begitu satu kena, yang lain langsung kena, mati semua, ya toh. Terus juga sapi penyakit apa itu satu kena dan menyebar cepat sekali. Nah, ternyata para petani ini juga mereka belajar, tapi belajarnya kadang-kadang ya mereka fokusnya menyelamatkan hewan, tapi tidak fokus jangka panjang, di mana mereka menggunakan antibiotik untuk bukan hanya mengobati binatang, tapi untuk mencegah pencegahan. Jadi kalau ada satu yang sakit itu semua disuntik antibiotik. Bahkan WHO pun menengarai telah terjadi itu. Bayangkan apa yang terjadi kalau antibiotik masuk ke dalam darah, ya akan terjadi akumulasi. Terus efeknya apa? Daging yang kita makan, kemudian ayam yang kita makan, susu yang kita minum, itu juga mengandung antibiotik. Dan kalau itu kita makan oleh manusia, maka yang terjadi penurunan kekebalan tubuh manusia. Ya, kekebalan tubuh manusia kita turun, ya, sehingga disitulah muncullah yang namanya kemudian berbagai macam alergi dan autoimun. Jadi mengganggu kekebalan manusia. Nah, sebagaimana kita tahu, pada masa kehamilan, nah, kalau ibu hamil, biasanya konsumsi daging sama susu sapi makin banyak nggak? Itu yang terjadi. Terus yang kedua, bahkan misalnya bukan susu sapi katakanlah, ganti soya, ya, soya. Apa yang terjadi dengan soya atau kedelai? Kan sebagai informasi, kalau kedelai impor itu sebagian besar adalah GMO, genetically modified organism. Ya, jadi ini adalah biasanya, misalnya contoh yang GMO itu apa? Jadi ini tanaman yang sudah dimodifikasi secara genetik. Contohnya apa? Yang paling gampang itu adalah misalnya nih, semangka tanpa biji. Teman-teman suka makan kalau semangka yang pakai biji atau tanpa biji? Oh, tanpa biji lah, Pak. Iya, tanpa biji kan? Nah, pertanyaannya kalau semangka itu nggak ada bijinya, lah terus nanamnya pakai apa? Nah, sekarang kalau buah tidak ada bijinya, nah nanamnya pakai apa dong? Nanamnya juga pakai biji, tetapi bijinya itu sudah dimodifikasi oleh pabrik ya, di mana bijinya nanti akan menghasilkan buah yang tidak mengandung biji. Nah, sehingga nanti petani itu tidak bisa mengembangbiakkan tanaman sendiri. Jadi kalau zaman dulu kita ada teori ya, misalnya yang tabur tuai. Petani menabur, nanti setelah menuai tidak semuanya akan dimakan, tapi sebagian bijinya akan dibuat untuk benih. Tapi dengan produk-produk GMO ini, hasil panennya tidak bisa dijadikan benih. Akibatnya apa? Petani akan tergantung kepada pabrik benih. Nah, ini tidak hanya terjadi pada buah-buahan, ya buah banyak sekali seperti semangka tadi, terus pepaya juga, yang namanya pepaya California, itu juga GMO. Terus jagung, teman-teman. Yang namanya jagung itu hampir semuanya sekarang sudah GMO. Nah, selain itu, selain GMO, nah juga adanya, termasuk ya untuk hewan ya, ternak ya, yang namanya jagung, teman-teman. Jagung itu, produksi jagung di Indonesia, kalau Anda teman-teman lihat jagung yang besar-besar, jagung BC2, jagung apa, itu ternyata bukan untuk makanan manusia, tapi adalah untuk makanan ternak. Kedelai juga demikian. Jadi banyak sekali produk-produk pertanian massal seperti jagung, kemudian kedelai yang GMO itu
bukan untuk manusia tapi untuk pakan ternak. Ya, jadi ternaknya juga makan yang sifatnya GMO. Kemudian itu terakumulasi, lalu ternaknya kita dimakan oleh manusia. Pestisida, ya, yaitu pestisida dan pupuk kimia. Itu yang dari faktor makanan itu kenapa kok sampai sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit alergi dan tadi apa namanya autoimun, salah satunya adalah karena itu. Karena 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu itu belum ada pestisida, kemudian antibiotik itu masih sedikit sekali, kemudian juga GMO itu juga masih sedikit. Oke. Kemudian yang kedua adalah dari sudut pandang stres. Modern itu stresnya semakin tinggi, dan stres ini menghasilkan satu hormon yang namanya hormon kortisol, teman-teman. Di mana hormon kortisol ini nantinya inilah yang akan mengganggu kekebalan tubuh kita. Hormon kortisol itu memang hormon kalau keluar pada kondisi yang tepat itu baik, karena itu adalah hormon stres, di mana ketika zaman dahulu yang namanya hormon kortisol itu keluarnya ya, zaman dahulu kalau zaman manusia itu masih zaman berburu lah. Itu adalah pada waktu manusia itu berburu atau manusia itu bertemu dengan binatang buas. Tapi kalau tujuannya apa? Ketika hormon kortisolnya itu keluar, nanti dia itu akan merubah gula jadi kalori dalam tubuh kita. Kemudian selain itu membuat detaknya jantung kita lebih cepat. Selain itu membuat otot-otot kita juga makin kuat ya. Tujuannya adalah pada waktu itu adalah kalau berburu ya kita bisa menangkap buruan dengan baik, atau kalau kita ini menghadapi bahaya bertemu binatang buas dan sebagainya, kita bisa mempersiapkan diri untuk melawan atau justru lari menyelamatkan diri. Dan kalau kita sudah selamat dari ancaman tadi atau selesai berburu, sampai di rumah kembali kan kita akan rileks. Begitu rileks, tenang, nanti kadar hormon kortisol tadi akan turun dengan sendirinya dan tubuh melakukan yang namanya self healing. Itu zaman dahulu, di mana stres itu terjadi paling mungkin dalam sebulan itu sekali atau 2 kali seperti itu. Ya. Nah, di zaman modern yang namanya stres itu ternyata terjadi lebih sering. Kalau dulu hanya mungkin sebulan sekali, 2 kali, sekarang yang namanya stres itu terjadi setiap hari. Benar nggak kira-kira teman-teman? Kita stresnya sebulan sekali, dua kali atau setiap hari? Ya, kalau kita misalnya, tiap hari kan, kalau kita misalnya ini pekerjaan kita sebagai karyawan, maka kita akan ketemu dengan bos ya. Setiap kali ketemu dengan bos ya, kita akan mendapatkan tekanan ya. Atau kemudian kalau kita buka usaha sendiri, katakanlah kita punya restoran dan sebagainya, ya tetap ada tekanan karena kita punya target. Targetnya apa? Misalnya, wah nanti kita harus dari apa yang kita jual harus mampu untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar sewa tempat, bayar listrik dan sebagainya, ini dan itu juga tekanan. Ya, maka karena stres terjadi setiap hari, maka produksi hormon kortisol itu juga semakin tinggi. Nah, efeknya itulah yang kemudian hormon kortisol ini mengakibatkan banyak efek samping ya. Salah satunya tadi adalah peradangan ya, peradangan. Nah, peradangan ini ya bisa jadi kayak tadi semacam alergi tadi. Efeknya juga mirip-mirip seperti tadi, dan nantinya juga bisa mengarah kepada autoimun. Faktor yang ketiga adalah tentang energi. Jadi bagaimana kok dari stres ini kok jadi makanan, kemudian stres, yang ketiga adalah energi. Secara energi, orang yang autoimun atau alergi itu solar plexusnya overaktif, kemudian energi kotornya itu turun. Kalau ke belakang itu ke mengmen, itu yang akhirnya membuat kortisol itu dihasilkan di kelenjar adrenal, itu dikontrol oleh mengmen. Jadi dari solar plexus turun ke bawah itu
terganggu. Kemudian selain itu yang dekat juga dengan solar plexus adalah limpa, kelenjar limpa. Bukan kelenjar limpa, cakra limpa di sebelah kiri. Nah, ini solar plexus kan teman-teman. Nah, di sini kalau stres ini yang terganggu di sini ya. Kemudian tadi dia kalau kotor dia akan turun ke bawah sini karena energi kotor itu berat, maka dia akan turun ke bawah di sini ke cakra mengmen. Disinilah nanti dia akan mengganggu fungsi yang kelenjar adrenal yang akan menghasilkan kortisol nanti. Ya, nyebar ke seluruh tubuh, tergantung nanti mana dia menyebarnya ke organ apa, ya nanti itu tergantung menjadi autoimun jenis apa. Ya, kalau misalnya contoh dia ke cakra dasar ya, ke cakra dasar nanti bisa menjadi yang namanya rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis di mana radang-radang sendi seluruh tubuh. Kalau dia tadi dari mengmen, kalau dia ke ginjal nanti bisa menjadi yang namanya nephrotic syndrome, yaitu di mana ginjalnya itu bocor. Begitu. Ya, terus nanti tergantung juga kemana, bisa ke kulit, bisa ke sendi, bisa ke organ-organ apa, itu macamnya banyak sekali. Itulah mengapa kok yang namanya autoimun itu jenisnya banyak sekali, ada lebih dari 80 jenis autoimun. Ya. Kemudian ya ini di dekatnya juga ada limpanya juga menjadi kotor. Jadi autoimun yang kotor ini solar plexus, limpa, mengmen. Oke, sampai sini dulu, mungkin tanya jawab dulu deh. Saya Pak yang begitu banyak. Oke, Vian, silahkan. Yang menentukan misalnya kan tadi Bapak bilang energi kotornya turun ke bawah, terus dipompa mengmen ke seluruh tubuh. Terus tergantung ke organ apa, jadilah penyakit apa gitu kan. Yang menentukan misalnya satu orang ini ke kulit, satu orang ini ke organ ginjalnya. Itu ada faktor psikis atau energi nggak, Pak? Nah, itulah faktor genetik masuk. Makanya autoimun kan, alergi dan autoimun kan juga ada genetiknya juga. Nah, genetik itu tiap orang itu kan gini ya, punya kelemahan masing-masing. Ada orang yang kelemahannya di ginjal, ada orang yang kelemahannya di kulit, ada orang yang kelemahannya di jantung, ada orang yang kelemahannya di paru-paru, ada orang yang kelemahannya di usus dan sebagainya. Begitu. Jadi itulah faktor genetik masuk di situ. Yang menentukan adalah dari faktor genetiknya. Begitu, Oke, Via. Pak, thank you. Sama-sama. Pak. Kalau yang alergi kan berarti tadi gatal-gatal gitu kan. Nah, kalau yang parah, kalau autoimun pada kulit itu namanya adalah psoriasis. Psoriasis itu semacam ketombe begitu, tapi ada di seluruh tubuh. Itu psoriasis. Jadi awalnya dari ketombe gini, tapi nanti nyebar ke seluruh badan. Biasanya kalau ketombe kan hanya di kulit rambut ya, tapi ini bisa ke seluruh badan dan nantinya akan kulitnya itu nanti akan pecah-pecah mengerah seperti sisi ikan. Itu seperti itu. Terus kalau dia ini larinya ke pankreas ya, nanti yang terkena pankreas jadilah yang namanya penyakit diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 itu juga sekarang masuk ke dalam autoimun. Begitu. Terus Pak, kalau misalnya sayur sama makanan ini juga protein hewannya juga sudah kondisinya seperti itu, kita makan apa ya Pak? Nah, itulah dia. Terus bagaimana pencegahannya gitu? Karena kan sekarang juga sudah banyak kejadian ya gitu ya. Bahkan anak saya sendiri kan juga seperti itu. Jadi saya juga ada sempat follow dari dokter anak, dikatakan juga saat ini anak-anak yang terlahir dengan metode sesar itu sistem alerginya lebih mudah lebih aktif dibandingkan dengan yang lahir normal. Karena kalau lahir normal itu ada bakteri baik yang kena.
di tubuh anak sebelum lahir gitu. Oh, kalau sesar bakteri baiknya nggak keluar atau bagaimana? Jadi pada proses lahir sesar, lahir normal, dia kan akan melewati jalan lahir gitu kan ya. Di situ Mm-mm. ada banyak sekali bakteri baik yang terkena oleh anak dan itu justru akan meningkatkan sistem imun. Kesadaran taktilnya juga Oh, ada gitu ketika dan lewat lubang ini ya. namun Oh, itu ketika dapat bakteri. sesar kan tidak melewati itu Nggak lewat itu. semua. Anak-anak tiba-tiba langsung ditarik keluar Ya, gitu. ya. Jadi itu jadinya potensi alergi pada anak-anak itu juga lebih tinggi untuk saat ini dan lebih aktif untuk sekarang gitu. Hmm. Anak zaman sekarang. Hmm. Oke, baik ya. Nanti ada solusinya, tapi itu jadi masalah lagi. Kemudian yang GMO juga teman-teman, yang namanya GMO ingat nggak bahwa makanan-makanan GMO itu salah satu cirinya adalah tahan hama, lebih tahan hama, benar nggak? Seperti padi katakanlah, padi tahan wereng, benar nggak? Dengar nggak teman-teman? Ya kan? Artinya apa? Padinya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga yang namanya penyakit atau bukan penyakit tadi loh, serangga itu akan mati atau bagaimana lah gitu. Bakteri akan mati atau bagaimana, jamur juga akan mati atau bagaimana. Nah, tetapi kalau itu kita makan, yang terjadi bahwa ternyata di dalam tubuh kita ini eh, ada yang namanya tadi bakteri baik. Ya kan, hakikat ada bakteri baik. Jadi kita itu dalam tubuh kita itu kayak dunia yang kecil teman-teman. Karena di dalam tubuh kita ada miliaran bakteri. Di usus kita itu ada miliaran bakteri. Kita itu seperti Tuhan-Tuhan kecil loh sebenarnya. Karena ada kehidupan di dalam tubuh kita itu yang besar sekali, banyak sekali. Nah, tetapi karena kita makanannya tadi mengandung antibiotik tinggi dan juga GMO, akhirnya apa? Bakteri-bakteri baik itu akhirnya mati atau berkurang jumlahnya. Nah, inilah yang kemudian ya mulai membuat masalah lagi. Sistem pencernaan kita menjadi terganggu. Nah, jadi kalau bakteri baik itu tadi kan fungsinya juga nanti melawan bakteri jahat. Nah, kalau bakteri baiknya kurang ya bakteri jahatnya juga lebih kuat di dalam tubuh kita. Nah, itu juga yang menjadi satu persoalan. Begitu. Nah, terus secara spesifik, ya, secara spesifik, stres macam apa? Semua orang mengalami stres, tapi kenapa tidak semua orang mengalami autoimun? Ada yang dari stres jadi penyakit jantung, jadi penyakit stroke, kan ada juga, ya. Tapi kok spesifik jadi penyakit autoimun? Nah, itu kira-kira stres yang seperti apa? Oke, oh rasa bersalah. Wih, ini menarik nih, Lani. Kenapa rasa bersalah? Kayaknya mirip Pak, rasa bersalah kan menyerang diri sendiri juga sih Pak. Menyerang diri sendiri, rasa bersalah ya. Oke ya. Oke, ada lagi ide yang lain. Ini sangat spesifik kok. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Ketakutan, ya sama-sama takut. Potensi terpendam yang tidak tersalurkan. Wah, begini. Stres itu ada dua. Internal, ya. Secara spesifik, autoimun adalah stres yang disebabkan karena faktor internal. Jadi stres yang dibikin oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau stresnya itu karena bos, misalnya dimarahi bos terus ya, nanti jadinya penyakit jantung, penyakit infeksi, penyakit stroke seperti itu, ya. Atau pokoknya kalau dari faktor luar karena itu. Tapi ini stresnya adalah dibuat oleh diri sendiri. Kok bisa stres yang dibuat diri sendiri? Emang ada stres yang dibuat diri sendiri? Kebanyakan mikir. Ya, satu overthinking, terus apa lagi?
bentuk komunikasi tubuh, Pak. Jadi gini, satu adalah yang menjadi garis merahnya adalah perfeksionis. Ya, seseorang yang perfeksionis itu menjadi gampang stres. Kenapa? Karena dia set standar yang tinggi. Ya. Dan kalau dia tidak mencapai standar yang dia tetapkan, apa yang dilakukan? Stres. Tapi bukannya kita perlu memberikan standar yang lebih tinggi Nah, Pak, untuk iya, supaya termasuk perfeksionis. Nah, itu dia. Ini muncul kan. Jadi, katakanlah orang lain tidak menganggap itu masalah, tapi bagi kita masalah. Karena kita punya set standar yang lebih tinggi. Misalnya ya bos saja kita udah oke terima, tapi kita tetap nggak terima karena kita secara pribadi menetapkan standar yang lebih tinggi. Bahwa everything must be perfect, semuanya harus perfect. Begitu. Nah, kalau semuanya harus perfect, pertanyaannya, orang itu akan cenderung gampang worry atau lebih rileks. Misalnya nih, kita mau jalan-jalan nih, yuk kita jalan-jalan yuk, kemana nih, Brastagi, gitu. Kalau seorang yang perfeksionis itu bagaimana? Harus nggak boleh hujan, harus terang benderang, gitu. Perjalanannya harus lancar, mulus, nggak boleh ada macet, ya toh. Terus apa lagi nih? Semuanya harus siap, in detail semuanya harus siap, ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau misalnya dia perfeksionis, ya tadi kalau orang biasa katakanlah dia nggak mikirin macam-macam, ya pokoknya sampai Brastagi deh. Gitu. Bawanya 3 koper lah nih gitu. Nah, terus karena perfeksionis tadi persiapannya itu segala macam detail semua dipersiapkan. Begitu nah di jalan makanya nanti begitu mendung aja langsung khawatir. Aduh, jangan nanti kalau mendung bagaimana ya? Wah, kalau ini gimana kalau mendung nanti gini 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 mikirnya banyak sekali. Ya toh? Wah, nanti itu dipikir yang berlet. Makanya jadi overthinking. Ya. Dan kemudian kalau beneran hujan, nah itulah muncullah rasa bersalah, menghukum diri sendiri. Nah bener kan hujan kan harusnya nggak boleh ya, harusnya kalau hujan gini mending kita nggak usah ke Brastagi, harusnya kita gini 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 gitu loh. Jadi ngomongnya itu harusnya begitu. Muncul perasaan menyalahkan diri sendiri. Atau kalau kita misalnya target dalam pekerjaan, ya kita menetapkan target ini segini. Kalau tidak tercapai, kalau orang yang perfeksionis, itu akan cenderung menyalahkan diri sendiri lagi. Misalnya, aku bodoh sekali, aku lemah, aku apa, dia menyerang dirinya sendiri. Jadi dia akan melakukan afirmasi negatif terhadap dirinya. Yang intinya adalah menghukum atau menyerang dirinya sendiri. Nah, pola yang seperti ini dibaca oleh tubuh kita. Ya, secara energi karena kita punya pola menyerang diri sendiri, akhirnya kekebalan tubuh kita juga menyerang diri sendiri. Begitulah asal muasal autoimun. Nah, mengapa kok kita zaman sekarang kok makin banyak orang yang autoimun? Karena teman-teman ya di zaman industri, nah ini muncul sejak zaman industri. Sejak zaman industri kita itu sudah diprogram menjadi seperti mesin. Bahwa we have to be number one. Wah, siapa yang dari kecil punya cita-cita mau jadi nomor satu? Atau I have to be the best. Harus menjadi nomor satu, harus menjadi yang terbaik. Siapa yang punya keyakinan seperti itu? Betul juga the ya. best harus enggak sih Pak. Cuma mungkin kalau ngelihat ranking jadinya oh ya keren ya yang ranking 1. Sama kalau ngerjain tugas secara bertahap ya jadinya mau yang lebih baik gitu.
Nah, itu Nah, gimana membatasi? Maksudnya nah, membuat itu menjadi hal yang justru positif. ya. Oh, Terus ini ini ingatan main kecil, main-main doang, Pak. Nah, terus satu lagi budaya kompetisi. Ya, itu muncul juga di era industri, revolusi industri, bahwa tadi menjadi nomor satu, be the best, itu adalah era kompetisi, di mana kita itu selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain itu adalah kompetitor. Nah, kita akan cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam bidang apapun. Misalnya, contoh, kalau kita sudah jadi juara kelas, ya toh, misalnya kita sudah jadi juara kelas, belum tentu kita lepas dari autoimun loh. Karena apa? Dia bandingin yang lain. Dia sudah nilainya bagus, tapi dia lihat, wah temenku kok kalau sekolah enak ya, dia diantar papa mamahnya naik mobil, aku suruh berangkat sendirian. Misalnya begitu. Itu bandingin nggak? Bandingin. Terus temenku oh enak ya, dia punya kakak adik, aku sendirian ini. Aku nggak punya saudara. Bandingin nggak? Bandingin. Ya. Terus nanti kalau makan, oh enak ya dia, oh dikasih bekal banyak macam-macam dari rumah. Aku nggak pernah dikasih bekal dari rumah, aku cuma dibawa uang aja. Wow, dibawa uang aja. Itu juga dibandingin begitu. Jadi uh, semua orang saling membanding-bandingkan. Ini bukan sifat dasar dari manusia, Lani. Ini adalah pemrograman. Jadi ini adalah pemrograman yang dilakukan mulai revolusi industri. Bahwa kita itu memang dibuat berkompetisi. Sekolah kita, pendidikan kita, ya, itu kita dicetak untuk berkompetisi. Ya, makanya ada sistem ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar nggak? Ada rankingnya, adalah supaya orang berkompetisi. Tetapi itu sekarang adalah sudah diganti ya. Sekarang tidak ada lagi sistem sistem ranking dalam pendidikan kita. Kenapa? Karena setiap anak itu beda, setiap orang itu beda. Prinsipnya bukan lagi eh, kompetisi, tapi adalah saling melengkapi, cooperation. Ya, jadi kita itu hidup di dunia itu tidak untuk berkompetisi, tapi untuk kita bekerja sama semuanya. Jadi kita semua ini sudah diprogram oleh eh, dunia untuk berkompetisi. Itulah yang membuat kita itu seakan-akan ada sesuatu yang mengejar-ngejar kita sendiri. Targetnya itu adalah di alam bawah sadar kita sendiri. Sehingga akhirnya adalah kita itu seperti ada sistem auto apa ya, auto menyalahkan diri. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung menyalahkan diri, langsung menyalahkan diri. Seperti itu. Begitu teman-teman. Nah ini makanya sesuatu yang kompleks, terdiri dari makanan, kemudian juga dari stres, dan ternyata juga apa? Belief system. Sesuatu yang ada di otak kita. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah untuk dirubah, tetapi bisa. Ya, tetapi bisa. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada diskusi lagi atau pertanyaan? Ada nih pertanyaan, gimana apakah sudut pandang kita, misalnya kita merasa itu makanan tidak bagus, apakah itu juga mempengaruhi efek ke alergi tadi gitu, belief system tadi? Belief system ya dong, itu juga mempengaruhi. Kalau kita diomongin dari kecil nih, itu belief system itu kan gini loh, itu sesuatu yang ada di alam bawah sadar kita. Kalau dari kecil kita diam, kamu nggak boleh makan ini, kamu alergi, kamu nggak boleh makan ini karena ini gini, 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 gini. Maka ketika kita makan, yang terjadi reaksinya adalah reaksi tadi sebenarnya yang sudah diprogramkan pada kita. Maka itu juga akan langsung terjadi. Begitu.
Pak, kok anak-anak yang Jawab apa terkena tuh? autoimun gimana healingnya kan mereka belum ada kesadaran, mungkin belum tahu apa itu stres. Hmm. Nah, pertanyaan menarik. Kok Mereka bisa kan kok bisa punya autoimun? Gitu? anak-anak kan masih taunya main-main, Iya, betul sekali. belajar gimana Yes. Ya, jadi kayak ada ini autoimun. dulu kecilnya ingatnya main-main ya. Nah, anak sekarang beda. Kenapa? Kalau pada anak-anak, autoimun pada anak-anak yang terjadi adalah stres pada mamahnya, pada orang tuanya. Jadi pada waktu hamil misalnya mamanya stres, ketika mamanya stres menghasilkan hormon kortisol enggak? Menghasilkan. Ketika mamanya hamil misalnya dia merasa, wah aku ini nggak becus, katakanlah jadi mama nggak bener, atau dia pokoknya memarahi dirinya sendiri, ada perasaan bersalah, atau misalnya dia misalnya nggak siap hamil, katakanlah, wah aku ini harusnya nggak boleh hamil, aku kan ini belum siap, rumah belum gini, belum ada, kok sudah punya anak duluan, karir belum puncak kok sudah punya, nah itulah ada kadang-kadang seperti itu. Jadi standar-standar yang tadi kita ciptakan sendiri itulah yang kemudian muncul merasa bersalah pada diri sendiri. Dan pada waktu itu orang tua dan anak itu satu sistem. Ya, satu sistem. Apa? Satu sistem fisik, satu sistem hormonnya juga saling mempengaruhi, secara energi juga saling mempengaruhi. Itulah mengapa nanti begitu terlahir langsung membawa benih-benih itu. Berarti bagusnya orang tuanya yang dihealing atau anaknya? Ya, anaknya sudah lahir belum? Kalau udah Sudah terlahir autoimun, pasti ya kalau saja. udah autoimun ya ya kalau masih anak kecil tetap sebenarnya dua-duanya. Makanya kadang-kadang lebih baik mamanya yang belajar. Kalau mamanya belajar, dia juga self healing, bisa ngilangin stresnya, healing anaknya, dua-duanya sembuh. Hmm. Ini juga termasuk anak-anak bukan yang penyakit saja loh ya, anak-anak yang secara perilaku mengalami gangguan ya. Nah, tanya Aki itu kan banyak anak-anak yang makin banyak anak ADHD, ADD, autis dan sebagainya, ya itu juga berkaitan dengan kehamilan. Ya, Pak. Jadi kalau di US, di Amerika, bahkan anak dengan diagnosa ADHD meningkat 1:7 sekarang. 1:7 kan? Wow. Anak autis juga meningkat. Kalau dulu yang terakhir 1:50. Jadi minimal satu kelas itu ada satu. Wow. Wow, 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 wow. Dan ada yang disebabkan faktor stres anak. Ada yang ini juga sih. Bingung juga benar-benar faktornya kemana. Ya. Ya, karena ya di US ya stresnya tinggi sekali. Ya, kalau Anda perhatikan ya contoh-contoh kadang-kadang orang yang anaknya seperti itu justru orang tuanya terpelajar, pintar dan sebagainya. Nggak tahu, Haki cek aja secara statistik bagaimana. Orang-orang tuanya juga sebenarnya orang-orang yang terpelajar loh, orang berkarir, orang apa. Intinya adalah stresnya tinggi. Begitu. Kalau orang-orang yang apa namanya sangat lebih stresnya lebih kurang, ya kalau gangguan pada anak paling gangguan tumbuh kembang yang misalnya contoh mental retarded begitu ya, ya kekurangan gizi, stunting, nggak seperti itu. Tapi kalau yang autis katakanlah, terus ADHD, ADD itu masih justru orang tuanya profilnya itu profil-profil yang mereka high achiever kadang-kadang begitu atau berkarir. Jadi satu ya teman-teman perlu memahami bahwa kita itu makanya perlu healing, perlu meditasi supaya jangan terlalu stres, ya toh, jangan terlalu stres, lebih rileks, lebih happy dan sebagainya itu penting sekali, apalagi zaman sekarang itu sangat-sangat penting. Kemudian juga melihat segala sesuatu bukan hanya dari faktor fisik, tapi juga energinya. Ya, jadi tadi orang Barat fokusnya adalah fisik, semuanya diperbaiki secara fisik, 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 fisik. Nyatanya Amerika makin tinggi angka ADHD tadi.
Ya, autoimun juga makin tinggi karena ini masalah energi dan masalah stres. Itu harus orang mulai kesadarannya itu bergeser gitu loh. Jangan hanya pada faktor yang sifatnya material, tapi juga secara energinya. Ini harus berimbang. Begitu. Ya, itu jadi makanya dalam hal pekerjaan ya pilihlah pekerjaan yang bikin happy. Nah, gitu loh. Jangan hanya cari cuan, jangan hanya sekedar sekarang apa banyak orang itu ya gara-gara dapat penghasilan lebih gede, dia mau aja pindah aja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Ya toh? Makanya ada yang namanya headhunter itu. Wah, nanti dia berburu orang-orang yang berprestasi. Tapi yang jelas tadi loh, gaji yang menaik cepat, gaji yang naik tinggi itu pasti disertai dengan load kerja yang lebih tinggi. Kalau Anda sebagai pemberi kerja ya, Anda sebagai bos yang ngasih kerja, Anda mau nggak bayar karyawan untuk santai-santai? Gak mau. Nggak mau kan? Nah, kalau kita bayar orang ya maunya orang itu kerjanya ya kerja keras kan seperti itu. Kita kasih target begitu kan seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Nah, jadi dalam hal pekerjaan kita perlu ya tadi kalau bisa mencari pekerjaan yang memang kita sesuai dengan passion kita. Itu pertama. Tapi yang kedua, kalau Anda nggak bisa memilih seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Kerja demi uang, tapi Anda harus menyeimbangkan supaya tidak stres, ya Anda mesti meditasi secara teratur. Itu mau tidak mau. Itu sesuatu yang ibaratnya paketnya zaman modern, karena kalau Anda tidak pakai itu, ya ujung-ujungnya stres. Kalau stres, sakit. Nah, kalau sakit, ya nanti ujung-ujungnya kehilangan banyak duit. Kita pengen dapat duit banyak, tapi malah karena stres kehilangan banyak duit. Nah, terus artinya apa? Nah, itu. Kemudian mindset kita. Nah, itu mindset kita. Bahwa, nah sekali lagi, ini ilmu tentang soul menjadi sangat penting. Ilmu sebagai soul, bahwa kita perlu melihat diri kita itu sebagai jiwa, orang lain itu juga sebagai jiwa, semua orang itu sebagai jiwa. Sehingga apa? Nanti kita melihat atasan kita juga sebagai jiwa, melihat kompetitor juga sebagai jiwa, melihat klien, melihat customer sebagai jiwa, maka cara kita memperlakukan juga akan berbeda. Ya. Nanti akan ada perbedaan yang besar sekali kalau kita memperlakukan orang lain sebagai jiwa. Kemudian juga tadi bahwa saya bukanlah emosi dengan jiwa. Kita menyadari diri kita sebagai jiwa, kita menyadari saya bukan emosi loh. Saya bukan target-target yang saya miliki ini. Ya. Saya bukan ini dan itu, sehingga kita bisa dalam situasi yang ibaratnya penuh tekanan, tapi kepala kita bisa tetap dingin, hati kita bisa tetap tenang. Ya. Terus ya tadi satu lagi yang bisa kita lakukan adalah psikoterapi, di mana ya tadi terutama kalau kita punya target-target pribadi, sering menyalahkan diri sendiri dulu. Ya, harus juga sering melakukan self forgiveness, itu penting sekali. Membangun citra diri yang baik dan memiliki citra diri yang baik. Itu penting sekali, membangun rasa percaya diri, membangun citra diri, self-image, healthy self-image itu penting sekali. Nah, itu bisa dibangun dengan psikoterapi, atau kalau Anda lebih lanjut di Arhatic Yoga itu juga dibangun. Itu dilatih setiap hari, membangun healthy self-image itu juga dilatih. Ya, itu yang bisa kita lakukan dari sudut pandang pranic healing, teman-teman. Ya, kalau secara energi seperti itu. Nah, kalau persoalan makanan, makanya kita harus lebih aware tentang apa yang kita makan.
kurangi produk-produk GMO, kurangi yang tadi produk daging ya dan olahannya yang dari industri. Begitu. Baik daging ayam industri, sapi industri, susu industri, ya itu mesti perlu ini termasuk juga produk-produk GMO. Kalau seandainya itu belum bisa kita dapatkan, minimal sebelum dikonsumsi ada doakan dulu, ada doa dengan IV ya, ada doakan supaya zat-zat yang berbahaya bagi tubuh yaitu dinetralisir dan nanti diubah diisi dengan energi yang baik untuk tubuh fisik maupun tubuh energi kita. Begitu teman-teman. Sampai nanti suatu saat kita memiliki suatu sistem pertanian yang lebih baik, yang lebih sehat. Begitu. Makanya trennya sebenarnya teman-teman, banyak orang sekarang itu juga sudah mulai menanam sayur sendiri. Nah, kayak Mimi itu masih punya tanah yang lebar itu, terus Haki juga masih punya tanah di samping rumah itu, tanamin sayur itu. Ditanamin sayur, terus nanti pelihara ayam sendiri, telurnya dari telur ayam sendiri, gitu-gitu loh. Nah, itu lebih sehat. Begitu teman-teman, diskusi kita pada malam hari ini, apakah ini mencerahkan atau membuat teman-teman justru sebaliknya, bagaimana memberikan solusi atau bikin deg-degan? Menambah wawasan, Pak. Pak, kalau by scanning alergi apa tuh? Scannya gimana kulitnya, cakranya? Misalnya alergi apa? Apakah makanan, apakah karena emosi, apakah debu, energi kotor? Gampangnya gini, kalau misalnya Anda makanan cocok apa enggak gitu ya. Misalnya kalau misalnya uji makanan, apakah makanan tertentu itu baik bagi saya atau tidak, ya toh? Anda scan aura Anda segini misalnya, terus Anda pegang makanannya, scan lagi, auranya membesar atau mengecil. Ya, kalau auranya itu membesar, oh berarti makanannya baik buat saya. Tapi kalau auranya mengecil, berarti makanannya nggak baik. Terus tadi yang lain misalnya di makanan, oh alergi apa? Jangan-jangan alergi minuman alkohol, wine ya, pegang wine. Ya, ini wine misalnya. Scan dulu auranya, terus pegang wine, scan lagi auranya membesar atau mengecil. Nah, begitu. Prediksinya begitu. Itu nggak makan menguji alergi. Oh, nggak makan semua ya. Nanti debu dioleskan di sini, scan auranya bagaimana? Kayaknya udah oke nih, Pak. Udah oke ya, baiklah. Jadi teman-teman sudah pernah melihat testimoni yang orang sakit autoimun 4 macam terus sembuh karena pranic healing, pernah nggak? Belum. Pak. Oh, nggak Belum, lihat. Belum pernah ya? Saya puterin ya. Ini kasus nyata karena dia ini seorang, ya dia cewek dan karirnya cukup bagus, baru usia 33 tahun dia sudah di Bank Mandiri itu sebagai corporate marketing yang untuk B2B lah begitu. Waktu itu saya ikut sesi gratisan seperti ini. Awalnya saat itu di Februari tahun lalu saya tegak diagnosa menderita autoimun 4 jenis sekaligus. Ada yang menyerang usus, kemudian ada juga yang menyerang sistem lendir, menyerang tiroid dan juga kelenjar adrenal dan kelenjar pituitari. Jadi posisinya saat itu saya sangat tidak kuat aktivitas. Dalam satu hari mungkin saya hanya bisa aktivitas 4 jam dalam satu hari. Itu pun aktivitasnya 1 jam aktivitas, misalkan hanya untuk mandi gitu, sarapan, nanti harus segera rebahan lagi. Terus nanti bangun lagi hanya untuk makan siang dan ke toilet. Jadi sangat
sangat-sangat menderita sekali gitu. Dan pada akhirnya saya coba join komunitas autoimmune.id, di mana di dalam komunitas tersebut disampaikan bahwa salah satu untuk mempercepat penyembuhan adalah dengan cara pengendalian stres, dan ada beberapa opsi untuk manajemen stres, dan di situ ada informasi mengenai pranic healing. Saya akhirnya coba cari tahu lewat Instagramnya gitu, dan saya coba ikut sesi gratisannya, di mana ternyata Indonesia Pranic Healing ada gerakan penyembuhan dunia setiap harinya dari hari Senin sampai hari Minggu, itu ada sesi gratisannya. Saya coba dulu waktu itu yang sesinya pagi-pagi, ketika badan saya kondusif, saya coba ikut dulu sambil tiduran, dan ternyata workable. Dan kemudian saya coba juga yang sesi malam seperti ini jam 8 malam dengan Pak Rudi, semakin workable lagi. Jadi saya coba waktu itu seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis gitu. Saya coba tekuni, di mana di sesi gratisan seperti yang saat ini itu ada, pertama ada terapi memaafkan, kemudian ada meditasi Twin Hearts, dan meditasi cahaya putih. Dan ternyata itu membuat perasaan saya cemasnya berkurang, dan nggak tahu kenapa badannya jadi lebih bersahabat gitu, sehingga yang tadinya kuatnya hanya bangun sejam bisa jadi bangun 2 jam, kemudian bangun 3 jam gitu, sehingga akhirnya menjadi semakin kuat. Dan akhirnya ada kelas yang lebih serius lagi, namanya kelas self pranic healing via Zoom. Akhirnya saya join, dan di situ lebih diajari lagi teknik-tekniknya penyembuhan dengan energi. Saya coba praktek setiap hari, dan akhirnya badan saya benar-benar mulai bisa bangun. Dan November dokter mengizinkan saya untuk vaksin ke-1 dan ke-2, karena kalau autoimun kalau belum stabil memang pada saat itu tidak direkomendasikan untuk vaksin. Setelah saya vaksin, akhirnya saya mulai mencoba aktivitas keluar rumah, karena yang tadinya kurang lebih 6 bulan hanya di rumah rebahan, akhirnya sudah mulai kuat bangun, mulai coba keluar rumah, ternyata sudah semakin kuat. Dan di Januari ada kelas basic pranic healing secara offline di Bintaro. Waktu itu saya sempat ragu mau join, karena walaupun saya sudah mulai bisa bangun, tapi badan saya masih kerasa sangat-sangat lelah, di mana saya gampang ngos-ngosan, heart rate saya cepat tinggi. Tapi seketika ketika 2 hari ikut di basic pranic healing, rasanya itu seperti magical. Seketika saya udah langsung kuat aja gitu, dan besoknya hari Senin saya bisa coba work from office, WFO, yang tadinya saya hanya kuat WFH. Kemudian setelah WFO saya jadi kuat full day aktivitas seharian, dan alhamdulillahnya sudah seperti orang normal, walaupun memang masih terasa mudah lelah gitu. Jadi alhamdulillah banget, sampai bahkan saya udah bisa lembur-lembur lagi gitu, dan bahkan saya juga udah bisa nonton bioskop, nonton konser, yang dimana saya waktu itu pada saat kondisi saya benar-benar sedang low, saya sudah mau menyerah. Saya rasa saya nggak akan mungkin bisa sembuh dan bisa bangun lagi. Mungkin hidup saya memang hanya bisa rebahan. Waktu itu saya seperti itu, tapi alhamdulillah dengan dibantu pranic healing, saya bisa mencapai ke titik ini. Dan untuk kondisi obat-obatan saya mulai dilepas satu persatu, dan sudah mulai lepas obat gitu. Tetapi memang sayangnya karena ada organ yang sudah keburu rusak karena autoimunnya, kelenjar anak ginjal dan kelenjar pituitari saya sudah dinyatakan tidak berfungsi oleh dokter, dan dokter sudah menyuruh saya ikhlas, mungkin kondisi kamu akan begini seumur hidup. Tetapi alhamdulillah, walaupun sudah dinyatakan tidak berfungsi lagi, tidak akan bisa lebih baik lagi, alhamdulillah akhirnya saya tetap berusaha, salah satunya dengan pranic healing, tetap semangat, dan akhirnya bisa seperti ini, di mana ini merupakan suatu prestasi, bisa menikmati hidup, bisa beraktivitas dengan nyaman. Itu sangat saya syukuri, dan saya yakin dengan pranic healing ini sangat membantu saya untuk mencapai prestasi penyembuhan saya saat ini, di mana memang
Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah menyediakan energi di alam semesta, di mana energi tersebut, energi prana, bisa digunakan untuk salah satunya untuk penyembuhan. Dan melalui metode pranic healing ini tidak hanya semata-mata untuk menyembuhkan fisik, tapi juga bermanfaat untuk hal-hal yang lainnya, sehingga untuk tujuan hidup kita akan menjadi seperti apa, bahkan masa depan itu akan seperti apa yang akan kita create, karena energi mengikuti pikiran. Jadi hal-hal tersebut bisa membuat saya untuk bisa mencapai di titik ini untuk menjadi lebih sehat dan lebih produktif untuk nyaman aktivitas sehari-hari. Begitu. Nah, kelasnya tidak hanya saya sampai basic pranic healing, saya ikut basic pranic healing di Januari. Terus karena sudah mulai pulih gitu dan sudah mulai aktivitasnya enak, saya sempat ragu waktu itu ya, Pak Dodi. Saya sempat ragu, ini saya mau lanjutkan ke kelas berikutnya nggak ya? Karena kan ada tingkatannya nih di pranic healing. Ini saya jadi begini benar karena pranic healing nggak ya? Saya sempat ragu, tapi akhirnya saya yakin bahwa memang saya mempraktekkan itu dan itu nyata kejadian di saya. Akhirnya saya coba lagi yang advance pranic healing, tapi akhirnya baru 7 bulan kemudian setelah saya coba yang basic, karena saya niatnya dan akhirnya saya ikut kelasnya, di mana dengan energi prana itu bisa untuk menyembuhkan, baik untuk diri sendiri maupun bisa untuk menghealing orang lain. Saya niatnya dengan ikut ini juga nantinya kita bisa bermanfaat untuk sesama, karena ini efeknya luar biasa, gerakan penyembuhan dunia. Jadi di mana kita itu pusat cinta terhadap sesama dan ilahi, kita menyembuhkan dunia dan kembali ke diri kita yang menjadi sembuh dan lebih baik lagi. Jadi efeknya sangat luar biasa. Ini workable sekali di saya, karena saya juga sudah mencoba ke psikolog, juga sudah mencoba ke psikiater gitu. Tetapi ternyata dengan efek metode pranic healing ini luar biasa sekali. Saya juga termotivasi dengan saat waktu itu sharing di tempatnya Pak Dodi, Bu Francisca ya, yang tadinya 8 tahun sakit-sakitan bisa sembuh. Jadi saya yakin kalau saya praktekkan terus, saya ikhtiar pasti bisa, dan alhamdulillah sekarang saya bisa di sini dan bisa ikut sharing nih di tempat Pak Dodi, padahal tadinya saya pasien gitu. Oke, itu untuk menutup sesi kita malam hari ini, teman-teman. Luar biasa. Luar biasa, sangat Keren. keren. Dan itu ya, orangnya itu sampai jual rumah waktu itu. Dia punya 2 anak dan 1 suami. Pada waktu dia sakit tadi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang dia sampai jual rumah karena untuk biaya pengobatan. Yang terjadi ya, sejak mengenal pranic healing tadi, awalnya cuma mendengarkan aja meditasi Twin Heart tuh, hanya mendengarkan dan melakukan terapi memaafkan. Ya. Terus akhirnya dia bisa makin baik, dan sekarang sudah bisa kembali kerja full time kembali dan bisa beli rumah lagi. Itu kabar baiknya. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa.